Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas kisi-kisi UTS Ekonomi kelas 12. Nah, ini besok sudah UTS terakhir ya. Jadi semoga apa yang sudah kita kerjakan kemarin-kemarin di UTS yang kemarin itu semoga saja nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Amin. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini adalah contoh soal dari mata pelajaran ekonomi, ya, lebih ke akuntansinya. Saya bacakan dulu. Untuk nomor 1, pemilik menyetorkan uang sebesar 15.500.000 itu sebagai modal awal. Terus yang kedua, diterima pinjaman dari bank sebesar 35.500.000. Dibeli kendaraan secara kredit 62.350.000. Itu kalau misalkan beli secara kredit, beli kendaraan secara kredit itu pasti kreditnya ditulis. Cuma kalau misalkan beli kendaraan secara tunai, biasanya tulisan tunainya itu tidak ditulis. Lanjut, nomor 4, dibayar beban listrik dan telepon. Berarti menandakan bahwa listrik sama telepon itu 1.570 itu dia nyatu jadi satu. Jadi nggak misah. Nanti di jurnal umum pun jadi satu, di buku besar pun jadi satu. Sama yang terakhir, diterima pendapatan jasa sebesar 880.000. Nah, soalnya itu disuruh buat jurnal umum dan buku besar. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi, nomor 1 itu adalah pemilik menyetorkan uang sebesar 15.500.000 sebagai modal awal. Ini berarti penyetoran modal. Maka nanti penulisan di jurnal umumnya bentuknya seperti ini. Kas di debit, modal di kredit. Jadi setiap ada akun yang letaknya di kredit itu pasti nanti posisinya itu lebih menjorok ke tengah gitu ya. Kalau di debit dia di pinggir, lurus di pinggir, tapi kalau yang kredit dia lebih menjorok ke tengah. Tetap harus ada keterangannya. Untuk yang nomor 1 pasti dia menyetorkan modal awal. Untuk nominalnya sama, nggak ada yang dihitung-hitung, tetap sama dulu, nanti dihitungnya di akhir. Terus yang kedua, diterima pinjaman dari bank sebesar 35.500.000. Jadi kas itu di debit, utang itu di kredit. Jadi posisinya gini, ketika kas itu bertambah, maka letaknya di debit. Tapi kebalikannya, ketika utang itu bertambah, maka letaknya di kredit. Keterangannya apa? Keterangannya itu pasti semuanya nanti ngambilnya dari soal. Nah, tidak menerima pinjaman bank. Nah, di sini tulisannya sudah diterima pinjaman dari bank. Kenapa banknya harus ditulis? Biar nanti ingat, oh ini pinjamannya dari bank. Karena biasanya nanti kalau soalnya sudah kompleks, sudah banyak, itu pinjamannya bisa dari kreditor, dari bank, dari pihak luar usaha, itu nanti beda-beda. Oke, nomor 3, itu dibeli kendaraan secara kredit sebesar 62.350. Sama seperti yang tadi, ketika kendaraan itu dibeli secara kredit, entah itu kendaraan, perlengkapan, atau peralatan, ketika dibeli secara kredit, maka tulisan kreditnya harus ditulis. Ya, nominalnya sama dari soal. Terus, maka posisinya nanti adalah kendaraan itu di debit, utang di kredit. Kenapa kendaraan itu di debit? Karena kendaraan itu masih masuk ke dalam akun harta. Ya, nomor referensinya kepalanya masih angka 1. Oke, keterangannya diambil dari soal. Ya, membeli kendaraan kredit atau secara kredit terserah. Yang penting intinya sama. Oke, sudah, kita lanjut. Soal keempat ya. Dibayar beban listrik dan telepon sebesar 1.570.000. Jadi tulisannya adalah beban di debit, kas di kredit. Jadi ketika kas itu berkurang, maka dia letaknya adalah di kredit.
gitu ya. Keterangan yang membayar beban listrik dan telepon, tergantung soalnya. Kalau misalkan beban listrik dipisah dengan telepon, maka nanti juga penulisannya harus dipisah. Tapi karena ini digabung, maka nanti itu harus digabung. Oke, sudah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 itu diterima pendapatan sebesar 880.000. Jadi tulisannya adalah kas di debit, pendapatan di kredit. Nominalnya sama 880.000 dengan keterangan menerima pendapatan. Oke, kita lanjut. Oke, di sini sudah ada contoh jurnal umum di Salon Farah periode Juli 2021. Tetap harus ada tulisan dalam rupiah kalau misalkan 03 30 yang di belakang titik tidak ingin ditulis, maka nanti dalam rupiahnya juga harus ditulis. Ini mohon maaf ya, karena tulisan RP-nya itu rupiahnya lupa untuk ditulis. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan jurnal umum, nanti amal soleh tulisan RP di depannya itu ditulis ya. Oke, jadi kita bahas satu-satu. Dari pembahasan yang tadi itu dimasukkan ke dalam kolomnya. Kepalanya sama, ada 4 juga. Yang pertama jurnal umum, Salon Farah, periode, terus dalam rupiah. Nah, terus tanggal. Tanggal itu nanti kolomnya dibagi 2. Satu tulisan Juli 2021 sama tulisan tanggalnya. Jadi kolom tanggal ada 2. Satu untuk Juli 2021, satu untuk tanggal. Nah, terus kolom sebelahnya itu ada kolom akun. Itu peletakan akun ya. Terus nomor referensi disingkat noref, tapi nggak usah ditulis biar cepet besok ngerjainnya. Terus ada debit sama kredit. Untuk saldonya nanti ditulis di bawah, jadi nggak perlu ditulis di sampingnya. Oke, nomor 1 kita bahas kembali, kas di debit, modal di kredit. Silakan nanti tugas kalian untuk mengingat-ingat posisi peletakan akunnya bagaimana, kasnya di mana, modalnya di mana. Ya, kalau untuk angkanya nanti menyesuaikan dengan yang ada di soal. Jadi nomor 2 itu ada kas dengan utang ya. Terus nomor 3 ada kendaraan dengan utang. Yang keempat beban dengan kas, dengan nomor 5 adalah kas dengan pendapatan. Oke, kita bahas ya. Jadi yang pertama, soal pertama itu adalah soal terkait menyetorkan modal. Jadi ketika ada si pemilik usaha menyetorkan modal sebagai modal awal untuk membangun usahanya, maka modal awal itu disebut dengan harta. Harta itu dimasukkan ke dalam kas. Nah, sedangkan ketika kas itu dimasukkan ke debit, pasti harus ada yang dikredit. Nah, yang dikredit apa? Modal, karena dia termasuk modal awal. Oke, yang nomor 2, menerima pinjaman dari bank. Berarti kita diutangin orang, ya kan? Berarti kita punya utang. Berarti utang itu berarti kan bentuknya dalam uang. Sebenarnya bisa aja sih dalam bentuk kendaraan atau dari mesin, peralatan, tapi di sini konteks soalnya itu adalah uang. Jadi menerima pinjaman dari bank itu masuk ke kas karena bentuknya uang. Nah, pinjaman tadi untuk kita selaku yang punya salon tadi itu adalah utang. Tapi untuk si pihak bank itu namanya piutang. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Membeli kendaraan secara kredit. Kalau beli secara kredit, maka yang di bagian kreditnya itu adalah utang. Tapi kalau dia beli kendaraan tunai, utangnya itu diganti kas. Gitu ya. Kalau tunai berarti kan dia bayarnya langsung pakai uang. Berarti kasnya berkurang. Tapi kalau beli kendaraan secara kredit, dia tuh sebenarnya nggak bayar. Bayarnya nanti. Tapi kan utang. Jadi utang itu dulu yang dimasukin ke akunnya. Nanti kalau udah bayar gimana? Ya udah bayar, tetap nanti utangnya berkurang. Tulisannya tetap utang. Utang yang berkurang. Karena posisinya dia sekarang di kredit, nanti kalau misalkan utangnya berkurang, dia posisinya di debit. Gitu ya. Oke, yang nomor 4. Kita membayar beban. Berarti beban itu kalau misalkan bertambah ya. Nah, itu ada di debit. Tapi kalau misalkan dia berkurang, maka dia ada di kredit. Nah, jadi bebannya ada di debit, kasnya ada di kredit.
Untuk nomor 5, menerima pendapatan. Nah, pendapatan ada akunnya sendiri, akunnya nomor referensinya 411. 411. Nanti dia urutannya urutan keempat ya. Nah, terus yang didebet adalah kasnya, baru pendapatan ada di kredit. Jadi kurang lebih seperti itu peletakan akunnya sama ya. Nah, untuk angkanya nanti menyesuaikan dengan yang ada di soal. Oke. Kita lanjut. Oke, sekarang kita bahas tentang buku besar. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat buku besar. Itu yang pertama adalah diurutkan sesuai nomor referensi. Nomor referensi itu kan ada 5, kepalanya ada 5. 1 ada kas, ada harta kan. Nomor 2 ada utang. 3 itu ada modal. Anaknya modal apa? Ada prive. Terus nanti yang nomor 4 ada pendapatan. Yang nomor 5 ada beban. Nah, itu diurutin dan urutannya nggak boleh sampai ketukar-tukar. Jadi harus hafal. Nah, yang kedua dicatat per tanggal kejadian transaksi. Nah, ini biasanya kan kalau kas itu transaksinya kan nggak cuma ada di satu tanggal. Kalau soalnya 5, kemungkinan 5-5-nya juga ada kas. Nah, itu nanti dicatatnya, peletakan di buku besarnya itu harus sesuai dengan tanggalnya. Tanggal 1, tanggal 2, 3. Nah, itu urut. Terus, nomor 3, letak debit sama kredit harus sesuai. Maksudnya gini, ketika di jurnal umum itu kas tanggal 1 di debit, maka nanti di buku besar juga di debit. Bukan terus di jurnal umum kasnya di debit terus kalian taruh di buku besar ya di kredit, itu enggak gitu ya. Jadi nanti lihatnya di jurnal umum. Oke, yang nomor 4, diberikan kolom saldo untuk transaksi lebih dari 1. Contoh seperti apa? Kas, utang atau beban. Kas yang ada di beberapa tanggal itu kan pasti harus tahu saldo akhirnya nanti berapa. Nah, saldo akhirnya berapa itu nanti taunya itu dari penambahan kolom saldo gitu. Jadi nggak dihitung di bawah kayak jurnal umum tuh, nggak dibikin saldo di sampingnya. Oke, nomor 5, mengacu pada jurnal umum. Ini kata kunci terakhir ini poin penting ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat buku besar, itu jurnal umumnya harus bener dulu. Gitu, itu kata kuncinya. Jadi kalau misalkan jurnal umumnya nggak benar, ya kemungkinan nanti buku besarnya juga nggak benar. Pasti ada yang salah. Gitu. Oke, kita bahas buku besar ya. Oke, ini contoh dari buku besar Salon Farah periode Juli 2021 dalam rupiah. Ini kembali Budi meminta maaf sama kalian, tulisan rupiahnya bukan lupa nggak ditulis, karena ini kan pakai Excel tadi ngerjainnya, jadi ribet. Jadi nanti kalian kalau misalkan mau nulis juga tetap dikasih RP. Tulisannya R-nya besar, P-nya kecil, tanpa titik, tanpa spasi, langsung ditulis angkanya ya. RP langsung angka, jangan nggak usah dikasih titik, nggak usah dikasih spasi. Oke, kita bahas yang buku besar yang pertama. Jadi tulisannya sama ya. Di sini ada buku besar, ada Salon Farah, ada periode Juli 2021, terus ada dalam rupiah. Nah, kata kuncinya itu ada di sini. Tulis dulu tulisan kasnya. Gitu, ya. Kolomnya ada berapa nih? 1 ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolomnya ada 7. Nah, 6 kolom yang dari tanggal sampai debit ini digabungkan jadi kolomnya kas. Untuk yang nomor referensi dijadiin satu kolom, tapi nomor referensinya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Oke, jadi ini mengacu ke jurnal umum. Jadi kalau misalkan jurnal umumnya udah dibuat, baru bisa ngerjain buku besar. Oke, kita ke kas dulu. Di tanggal 1 itu ada menyetorkan modal sebesar berapa? 15.500.000. Nomor 2, menerima pinjaman berapa? 35.500.000. Nah, kalau misalkan yang nomor 1 ini sudah ditulis ya, yang 15.500.000 ini nanti tulis juga di debit. Ditulis dulu ya 15.500.000.
Sudah? Kalau sudah, nanti kita lanjut nomor 2. Menerima pinjaman sebesar 35.500.000. Ini kan posisinya masih sama nih. Masih posisi sama di debit. Nah, yang 15.500.000 itu ditambah sama 35.500.000. Jadi, totalnya 51 juta. Udah, sampai situ dulu. Baru kita lagi nyari kas. Oh, ada nih di nomor 4. Ngapain dia? Bayar beban. Kalau udah kata-katanya bayar, berarti otomatis kasnya kan ada di kredit. Nih, berarti di kreditnya 1.570.000. Nah, yang 51 juta ini itu dikurangin sama 1.570.000. Jadi kan totalnya 49.430. Udah, stop dulu. Baru cari lagi kasnya. Oh, ada di nomor 5, menerima pendapatan. Kalau menerima pendapatan berarti kan kasnya nambah. Berarti kan dia letaknya di debit. Jadi yang 49.430 itu ditambah sama 880. Jadi 50.310. Udah, ini berarti total akhirnya saldo akhir dari kasnya itu segini. Gitu ya. Jadi ngerjainnya satu-satu, dilihat per tanggalnya. Oke, sudah. Kita langsung lanjut ke kolom selanjutnya. Ini kan dikasih spasi dulu nih. Ini dikasih spasi satu baris ya. Terus habis itu ditulis bawahnya ada kendaraan. Ya harus ditulis, jangan enggak. Nanti bingung lagi yang ngoreksi. Nah, terus kendaraan kan cuma ada di tanggal 3, cuma satu doang. Ya kan, di tanggal 3 membeli kendaraan. Ya sudah, berarti kendaraan ada di mana? Kolomnya ada di debit. Berapa? 62.350. Udah, ini dipindahin aja ke sini. Gitu. Udah deh, selesai. Nomor referensinya ditulis nggak? Nggak usah. Nyantai aja, nggak usah ditulis. Nanti aja. Lanjut ya. Kita ke utang. Di utang itu kan berarti kan ada 2 nih. Tanggal 2 sama tanggal 3. Tuh, penerima pinjaman sama membeli kendaraan. Letaknya sama-sama di kredit. Jadi, kalau udah nulis 35.500, nah 35.500-nya disalin dulu ke sini. Udah nih, udah disalin. Terus yang tanggal berapa? Yang tanggal 3 ada berapa nih? 62 350. Ini nggak kelihatan ya? Ini dihapus. Nah, baru nanti dijumlahin. Dijumlahkan 35.500 ditambah 32.350. Jadi totalnya berapa? 97.850. Udah, itu saldonya siapa? Saldonya utang. Utangnya ditulis nggak? Tulis. Tuh, ditulis di sini. Kalau nggak ditulis bingung nanti. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, tadi kan sudah dibahas ya buku besar kas, terus kendaraan, utang. Nah, ini ada lagi. Berarti besok itu di 5 soal itu ada 6 kolom. Kolom buku besar. Nah, tadi kan udah 3. Nah, sekarang 3 nih. Oke, kita lanjut ke modal. Oh, gini. Nah, modal itu berapa? Nomor referensinya 311. Nomor referensinya tulis nggak? Nggak usah. Udah. Nah, modal itu kan pasti cuma ada di nomor 1. Ya kan? Nah, tulis keterangannya sama, tinggal disalin. Menyetorkan modal. Berapa duitnya? 15.500.000. Letaknya di mana? Di kredit. Udah, ditinggal pindahin. Saldo kredit. Bu, kalau tulisan kolom saldonya nggak ditulis, ya terserah sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ini nggak mau ditulis. Tapi lebih bagusnya kalau kolom saldonya juga ikut ditulis biar rapi. Jadi kan takutnya kalau misalkan kolom saldonya cuma ada ditulis di kas, yang lain-lainnya enggak, kan jomplang sih nanti kolomnya. Oh, satunya panjang, satunya pendek. Ya kalau misalkan dari atas sudah ada saldo, ya udah tulis aja semuanya. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke pendapatan. Kolom pendapatan itu kan pastinya cuma ada di tanggal 5, ya kan? Karena soalnya cuma ada 5. Terus menerima pendapatan berapa? 880. Letaknya di mana? Di kredit. Karena pendapatan itu kalau bertambah dia letaknya di kredit. Udah, ada tinggal pindahin ke kredit sebelah sini. 880. Dah. Sama terakhir beban. Nah, ini kan tulisannya cuma beban. Jadi nanti kalian tambahin sama beban listrik dan telepon.
Tanggal berapa? Lihat di jurnal umum tanggal berapa? Tanggal 4. Membayar beban, tulis, dilengkapin listrik dan telepon. Di debit atau kredit? Debit. Berapa? 1.570.000. Udah deh. Pindahin deh ke sini. Udah, selesai. Enak kan? Sebenarnya nggak ribet kalau misalkan kita udah tahu ilmunya, udah mudeng, apalagi hitung-hitungan duit, ya kan? Udah tiap hari hitung-hitung duit, 15.500 ditambah 1.500. Ya udah berapa tuh? 17.000. Nah, duit tuh 17.000 ya. Oke. Untuk kelas 12, jangan lupa besok buku besarnya dibawa. Jadi waktu kalian ngerjain soal UTS, nanti buku besarnya dikumpulin, Ibu mau ngoreksi. Ya, gitu. Jangan lupa, nanti Ibu ingetin lagi di grup, oke? Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah paling aman, selamat, lancar, barokah. Semoga ujian selama ini dari hari Senin sampai hari Sabtu kita diberikan nilai yang maksimal, nilai yang barokah. Tapi kalau misalkan pol-polnya nanti harus ada remedi, ya nggak apa-apa, dijalanin aja. Remedinya juga nggak susah kok, gitu ya. Oke, tetap semangat. Nanti kalau misalkan nggak paham dengan penjelasannya, amal soleh diulang-ulang lagi. Oke, oke deh. Kalau gitu, Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.